ini. Yang pertama, kita kemarin atau hari ini hari Jumat, di mana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Yaumul Jum'ah adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin daripada hari-hari yang berada 7 hari dalam satu minggu. Maka ada keistimewaan juga malam Jumat tadi atau hari Jumat, karena disebutkan Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah hari yang Allah berikan keberkahan dan kemuliaan. Dan di hari Jumat tadi juga ada waktu yang mustajabah. Apa itu mustajabah? Kalau dalam dunia pengobatan ada mujarabah, obat yang ampuh, yang pasti sekali minum sembuh. Di yaumul Jum'ah ada waktu mustajab, ada waktu yang kalau kita berdoa, kalau kita minta mustajab, langsung Allah kabulin. Salah satunya waktu mustajab di yaumul Jum'ah adalah waktu antara 2 khutbah Jumat. Maka rukun daripada khutbah Jumat, penutup kalimat daripada khutbah yang pertama adalah Fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Ingat gak Pak? Hafal ya? Masa gak hafal dari kecil sampai kita kayak gini ngadirin sholat Jumat? Pasti kalimat terakhir atau penutup dari khutbah pertama adalah Fastaghfiru fa innahu huwa ghafurur rahim. Itu waktu mustajabah. Maka khatib duduk tuh. Agak sedikit saya lurusin. Kenapa ketika kalimat khatib adalah fastaghfiru, tapi Bilal memimpin kita untuk bersolawat? Benar gak? Padahal kalimatnya fastaghfiru, kata khatib. Apa artinya fastaghfiru? Maka. Kalau kata kalimat maka itu dalam bahasa Indonesia artinya dianjurkan, sedikit perintah. Jadi fastaghfiru itu artinya maka bermohon ampunlah. Fa innahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini mohon maaf nih agak sedikit saya agak serius nih. Jadi kalimat khatib adalah maka bermohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Tuhan Maha Pengampun. Tapi kenapa yang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Silakan terjemahkan sendiri. Padahal kalimat khatib mengatakan fastaghfiru, maka bermohon ampunlah kepada Allah. Padahal ketika itu adalah waktu yang mustajab. Kalau kita minta, Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Jadi kalau kalimat khatib fastaghfiru, kenapa yang kita baca sholawat? Padahal artinya fastaghfiru, maka mohon ampunlah. Jadi bahasa Indonesia itu kalau ada kalimat penekanan maka, itu penganjuran atau penekanan atau agak sedikit perintah. Ini saya dari kaidah arti ya. Karena pasti kalimat penutup dari khutbah pertama khatib mengatakan fastaghfiru fa innahu huwa ghafurur rahim. Mestinya kita beristighfar, mohon ampun. Ibu-ibu juga yang rumahnya dekat dari
khutbah Jumat begitu pastaghfiru, walaupun lagi nyuapin bocah, buru-buru taruh itu piringnya, suapannya, langsung mohon ngadep kiblat, minta sama Allah, ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku, ampuni segala dosa kedua orang tuaku, ampuni segala dosa pasanganku, suamiku atau istriku, dan ampuni segala dosa anak keturunanku. Ketika itu kita beristighfar kepada Allah, insya Allah mohon ampunan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari Jumat yang disebutkan Sayyidul Ayyam. Ini mohon maaf ibu-ibu, tadi saya sebenarnya udah dibisikin nama ibu-ibu, Ustaz yang lama-lama ya ngomongnya. Tapi kalau ini belum masuk ke masalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Begitu selesai hari Jumat, dan ternyata malam Jumatnya juga kemarin kita bertepatan dengan 27 Rajab. Maka sering tuh kita dengar tuh kalau begitu masuk di tanggal 21 Rajab, ibu-ibu nyanyinya apa? Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Terusin, Bu. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya lupa juga. Jangan sampai lupa. Jadi saya ingin urutin biar ini ada anak-anak kita dan barangkali kita juga lupa. Terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kapan terjadinya atau kapankah Nabi kita mengalami yang namanya Isra dan Mi'raj? Secara makna, secara arti, Isra itu artinya perjalanan, wa Mi'raj adalah naik ke atas. Terjadinya, jadi gini, Nabi kita Muhammad SAW berdakwah mengenalkan agama Islam selama seumur hidupnya 22 atau 23 tahun. Di 10 tahun pertama Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, maka berdakwah. Di awal daripada dakwahnya adalah secara sembunyi-sembunyi. Tahun kedua secara terbuka, dan itu mengalami tantangan, penolakan dan hinaan. Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya mengalami ujian secara fisik, tapi juga secara psikologis dan juga secara akal. Maka 10 tahun kenabian, tepatnya di tahun Masehinya 621 Masehi, ini belum ada Hijriah nih. Ini 1 tahun sebelum Hijriah, masih tahun 0 daripada tahun Hijriah. Yang disebutkan dalam kisahnya adalah disebutkan Amul Huzn, yaitu tahun berdukanya Rasulullah SAW. Yang pertama